Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya dan semangat mengikuti pembelajaran online-nya. Nah, hari ini di pertemuan kita yang kedua untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita akan membahas tentang yang namanya substansi hak asasi manusia di dalam Pancasila. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut Pancasila? Nah, seperti yang kalian tahu ya, Pancasila itu kan ideologi kita di negara Indonesia. Dan bagaimana peran hak asasi manusia di dalam Pancasila? Yuk sama-sama kita bahas. Sebelumnya kita flashback dulu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang makna dari hak asasi manusia. Katanya, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati. Nah, itu dia kalimatnya. Wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Nah, dari pengertian ini kita tahu ya kenapa penting sekali bagi kita untuk mempelajari hak asasi manusia. Kemudian kemarin juga kita udah membahas tentang apa itu ciri-ciri dari hak asasi manusia. Katanya hak asasi manusia itu hakiki, universal, permanen, tidak dapat dibagi. Ada 4 itu ya. Kemarin ada uji diri dan masih ada juga beberapa yang salah. Hakiki artinya dimiliki sejak lahir dari setiap manusia. Universal artinya semua orang ya, siapa saja, kita semua memiliki yang namanya hak asasi manusia. Kemudian permanen. Permanen ini artinya tidak bisa dicabut. Permanen ya kan, tidak bisa dihapus, tidak bisa ditarik lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini tidak dapat dibagi. Jadi artinya semua orang ini mendapatkan hak yang sama, hak asasi yang sama. Tidak bisa dibagi-bagi. Nah, untuk mengasasi manusiaku, bagilah sedikit hak asasi manusiamu. Nggak bisa seperti itu ya, karena sifatnya itu tidak dapat dibagi. Ngerti ya? Oke. Kemudian di nilai-nilai Pancasila ini ada yang disebut dengan nilai ideal, instrumental, dan praksis. Nah, kita pertama kali akan membahas yang namanya nilai-nilai Pancasila ideal. Oke, apa yang disebut dengan nilai ideal? Ini dia. Nilai ideal ini berkaitan dengan hakikat kelima sila itu. Nih sila Pancasila kita ya kan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal. Nah, universal artinya semua orang memilikinya. Di dalamnya itu tergantung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar ini bersifat abstrak, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Artinya tidak bisa lagi diganggu-gugat. Ya kan, abstrak itu artinya tidak bisa berubah-berubah, tetap dan melekat sepanjang hidup. Ya kan? Kemudian di dalam yang pertama ini yang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila pertama dijelaskan tentang bagaimana hak asasi manusia itu dijamin. Ya kan? Kenapa sila pertama bilang tentang ketuhanan yang Maha Esa? Nah, artinya hak kita untuk memeluk agama, untuk menghormati perbedaan, untuk tidak saling menyakiti antar agama, itu jelas tercantum di dalam Pancasila, ya kan? Itu kenapa kita menggunakan sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Ini karena sangat penting ya. Ini sangat mementingkan kehidupan pribadi-pribadi orang, ya kan? Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh menghalangi seseorang untuk beribadah, untuk mengeluarkan apresiasinya terhadap ibadahnya, terhadap agamanya. Karena ternyata di dalam undang-undang di Indonesia ini sangat dijamin ya tentang hak asasi manusia dalam yang namanya memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan. Walaupun ya bisa kita lihat sendiri ya kan bagaimana kondisi negara kita saat ini, masih ada aja yang tidak paham tentang keberadaan sila pertama ini dalam hak asasi manusia. Masih ada juga manusia yang tidak menghargai, tidak menghormati hak asasi manusia yang lain. Oke, jadi jelas ya di sila pertama ini. Kita lanjut ke sila kedua. Ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Nah, ini dia ya. Jelas ya. Jadi samalah seperti seorang guru, menempatkan kalian semua murid-murid itu dalam posisi yang sama. Gak boleh ada yang pilih kasih karena harus adil dan beradab. Ya kan, sama seperti negara yang menjamin perlindungan hukum untuk semua warga negara di Indonesia.
Oke, next yang ketiga ya, Persatuan Indonesia. Ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini dia ya, contohnya bisa dilihat ya di bawah, gotong royong, artinya bukan kepentingan pribadi kita yang dipikirkan di sini. Iya kan? Oke, yang selanjutnya tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Artinya, semua permasalahan yang ada di Indonesia ini kita selesaikan dalam kehidupan kita ini, kita selesaikan dengan yang caranya namanya demokrasi, ya kan? Demokratis. Bisa dengan musyawarah, tidak perlu semuanya diselesaikan dengan kekerasan. Itu dia, karena gini ya, kenapa ini ada hubungannya dengan hak asasi manusia? Artinya kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan merampas hak asasi seseorang. Itu dia kenapa sila keempat ini menjelaskan tentang kehidupan yang bermasyarakat yang demokratis. Oke, yang terakhir ini tentang kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus mengakui hak dan jaminan sosial secara perorangan dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Ini jelas ya. Sebenarnya pemerintah itu sangat menjamin yang namanya kehidupan sosial kita. Pemerintah sangat mengakui yang namanya hak kita sebagai warga negara. Ya kan, artinya kenapa kita bisa mendapatkan perlindungan pekerjaan, ada dibuat di pemerintahan yang namanya Dinas Ketenagakerjaan. Artinya semua pekerjaan kita sebagai tenaga kerja itu diatur oleh pemerintah. Pemerintah itu nggak mau lalai, ya kan, nggak mau kita itu salah, nggak mau kita itu kehilangan hak asasi kita. Sebenarnya banyak kali ya kan, ada pengadilan, ada kantor polisi, ada semua fasilitas yang dibuat negara untuk menjamin hak asasi manusia. Nah, itu dia ya yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih.